Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita semua masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melanjutkan kuliah Entrepreneur Project 4 pada pertemuan yang kedua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi inspirasi Allah sehingga terciptanya alam semesta ini. Dan mudah-mudahan kita hari ini mendapat banyak rahmat dari Allah, di antaranya bisa belajar dengan baik dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan kuliah dari pertemuan 1 yang kemarin. Saya izin share screen. Kita akan belajar tentang product market fit, ya. Bagaimana kita membuat produk yang nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Program kita ini adalah mengembangkan produk yang diterima oleh pasar. Di sini tertulis 8 minggu menuju rilis produk untuk customer pertama dan pasar potensial, ya. Oke. Ketika kita akan memulai bisnis kita sendiri atau bisnis Anda sendiri, setidaknya ada 3 kecocokan yang harus dicari dan dicapai supaya apa? Supaya bisnis kita bisa membesar. Dan kita membesarkannya itu mudah. Setidaknya ada 3. Yang pertama, founder business fit. Ini saya ulangi lagi materi yang kemarin sebentar. Apa itu founder business fit? Yaitu adanya kesesuaian antara pemilik bisnis atau pendiri bisnis dengan bisnis yang dipilihnya. Jadi milih bisnis itu seperti milih istri, ya. Harus cari yang cocok. Pendekatan founder business fit ini minggu kemarin saya sudah ajarkan, di antaranya menggunakan prinsip-prinsip efektuasi. Bagaimana kita memilih bisnis itu menggunakan 5 prinsip efektuasi. Ya. Yang pertama apa kemarin? Efektuasi itu digunakan untuk kita memudahkan mengambil keputusan. Yang pertama apa kemarin kalau masih ingat? 1. Bird in the hand. Bird in hand. Yang kedua, affordable loss principle. Ya. Yang ketiga, limonade principle atau berinovasi. Yang keempat apa? Prinsipnya yang keempat. Crazy quilt. Ya, crazy quilt atau meluaskan jaringan. Mencari partner yang tepat. Terus kemudian yang kelima apa? Prinsip yang terakhir? Pilot in the plane principle. Ya, pilot in the plane principle. Pilot in the plane principle. Ya. Jadi pertama itu bird in hand, artinya gunakan semaksimal mungkin sumber daya yang kita miliki. Mulai dari situ dulu. Jangan mulai dari orang lain, tapi mulai dari diri sendiri. Yang kedua, prinsip
affordable loss, artinya kita harus menghitung kerugian yang bisa kita terima. Dan kita berbisnis mulai dari kerugian yang bisa kita terima. Jadi kebanyakan orang memulai itu dari sesuatu hal yang besar. Jangan, tapi mulailah dari hal yang kecil dulu. Yang kecil itu nanti diperbaiki, diimprove, diperbaiki terus-menerus sehingga menjadi besar. Prinsip yang ketiga adalah limonade. Limun itu jeruk itu kecut. Hidup kita sudah banyak masalah. Kita jangan terkunci dengan masalah, tapi berinovasilah dari masalah itu. Temukan solusi-solusi, dan solusi itu jual menjadi sebuah bisnis. Yang keempat, prinsip apa yang keempat? Resikuil artinya apa? Kamu cari mitra yang pas dulu. Dari relasimu, dari jaringanmu, cari yang sesuai dengan kamu, yang kamu sreg, yang bisa kamu percaya, dan lain sebagainya. Ketika kamu sudah sreg dengan mitra itu, baru kamu membuat sebuah bisnis. Jangan dibalik, cari bisnis dulu, baru kemudian mencari mitra. Itu risikonya gagal itu tinggi. Dan yang terakhir, pilot in the plane. Jadilah seorang nahkoda pada kapalmu sendiri. Jadilah seorang pimpinan dalam bisnismu sendiri. Kamu harus selalu memantau kegiatan bisnismu dan mengambil keputusan. Apakah saya maju, saya bertahan, atau saya mundur. Amati semua dan ambil analisa dan ambil kesimpulan. Setidaknya ada 4 kuadran kemarin saya cerita yang hubungannya dengan kemampuan kita mengontrol situasi dan kemampuan kita dalam merencanakan. Kalau kita kuat semuanya perencanaannya dan mampu memprediksi masa depan, seperti Elon Musk atau orang-orang yang kaya-kaya itu yang bisnisnya banyak dan kemampuannya, kedekatannya dengan penguasa itu tinggi, maka kamu bisa merencanakan, membuat visi yang bagus yang di depan, boleh. Tapi kalau kamu tidak punya kontrolmu lemah, kemudian kemampuan prediksimu lemah, dan lain sebagainya, maka kamu harus melakukan yang namanya adaptasi. Kalau kamu mampu mengontrol, tapi kemampuan prediksimu itu lemah, artinya bisnis ini tidak menentu, Pak. Bisa kanan, bisa kiri, bisa kayak gimana. Nah, itu waktunya kamu melakukan yang namanya co-creation, atau bekerja sama. Lakukan kerjasama dengan orang lain, supaya apa? Berbagi risiko. Jadi meskipun risikonya itu tinggi, berbisnis sekarang, tapi kalau kalian berbagi risiko, maka risiko itu masih bisa ditanggung, dan bisnis masih bisa dilakukan. Ya, kemampuan bisnis seseorang, itu kan tadi sesuai affordable loss, itu tidak seluruh risiko bisa ditanggung, hanya mungkin sepertiganya. Artinya apa? Saya harus cari 3 orang partner. Jadi sepertiga saya, sepertiga partner saya pertama, sepertiga partner saya yang kedua. Jadi 3 orang berbisnis. Jadi bisnisnya masih bisa jalan. Itu founder business fit, atau kesesuaian antara pemilik bisnis dengan bisnis yang dipilih. Yang kedua adalah problem solution fit. Jadi kesesuaian antara permasalahan dan solusi yang diambil. Jadi kalau kita nanti membuat produk itu harus bisa menyelesaikan permasalahan dari pelanggan atau target market yang kita pilih. Jadi memulai bisnis itu jangan dari barangnya dulu, tapi dari siapa sih yang akan kita target. Kita jualan mau ke siapa? Bisnis mau untuk siapa? Untuk anak-anak, orang dewasa, orang tua, orang di desa, orang di kota. Segmentasinya sangat luas. Tidak mungkin kita bisa berbisnis pada mereka semua.
Apalagi kalau kita ngomong satu dunia 9 miliar orang, kita tidak mungkin menjual produk kita, mendesain produk kita untuk 9 miliar orang itu. Maka sangat penting di sini kita menentukan siapa pelanggan atau target market yang akan kita pilih. Begitu tentu saja memilihnya tadi berdasarkan dengan kaidah founder business fit tadi. Begitu kita sudah memilih, misalkan kita akan membantu teman-teman mahasiswa di UMG yang baru masuk kampus. Dalam hal apa? Oh, mungkin dalam hal saya menemukan mereka bermasalah untuk mencari kos-kosan, misalkan gitu. Mencari tempat tinggal di sekitar kampus. Misalkan itu. Jadi harus menentukan dulu target market, permasalahan yang mau dipilih apa. Kemudian wawancara dengan mereka. Baik itu diamati, wawancara, kemudian mendefinisikan permasalahan mereka itu apa sih? Oh, mungkin Pak, kalau mahasiswa baru permasalahannya itu banyak, Pak. Kalau ditulis di sini dari pengamatan dan wawancara, itu setidaknya ada 5. Dari 5 itu harus dipilih satu yang akan kita jadikan problem yang akan kita selesaikan. Kita cari yang layak untuk diselesaikan. Apa kriterianya layak diselesaikan? Setidaknya ada 2. 1, itu memang menyakitkan buat mereka, yang kalau kita berikan solusi, mereka mau mengadopsi, mau membeli solusi itu. Yang kedua, kita mampu melakukannya, mampu membuat solusi tersebut. Misalkan nih, solusinya adalah berhubungan dengan peraturan pemerintah yang kita tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan, maka jangan diambil permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak kita kuasai. Jadi irisan antara kebutuhan customer yang paling menyakitkan, yang harus segera ada solusi, irisan dengan kemampuan kita untuk membuat solusi. Irisannya di antaranya itu, maka itu yang kita pilih. Semakin tajam kita mendefinisikan permasalahan yang layak diselesaikan, maka akan semakin mudah nantinya barang kita untuk bisa laku atau bisa terjual. Oke, kita sudah belajar problem solution fit pada EP 1, 2, 3. Ya, kita sudah belajar, sudah praktek, dan bahkan kalian masing-masing kelompok sudah punya prototype produk. Selesai di problem solution fit. Sekarang di EP 4 ini kita akan belajar tentang bagaimana produk market fit. Belajar tentang kesesuaian, mencari kesesuaian antara produk dan pasar atau pelanggan yang kita tuju. Jadi tadi kalau saya mencontohkan mahasiswa UMG semester yang baru masuk, yang semester baru, mereka yang baru masuk, maka prototipe kita akan kita uji kepada pelanggan kita. Diuji, intinya adalah diuji, kemudian kita mendapatkan respon, kemudian kita perbaiki produk kita setelah diperbaiki, kita uji lagi, kemudian kita mendapat respon dan kita perbaiki lagi. Sampai produk ini sempurna, dan kemudian kita akan launching menjadi sebuah produk. Di launchingnya itu artinya kita jual besar-besaran. Ya, kita sudah yakin, confident untuk bisa menjual secara besar-besaran produk ini. Ada tes di problem solution fit dan ada tes di product market fit.
Apa bedanya? Kalau di problem solution fit, kita bentuknya masih prototype. Bentuknya masih prototype. Prototype ini belum produk asli, masih boleh dalam bentuk gambar, dalam bentuk apapun yang orang bisa merasakan dengan inderanya solusi kita. Tapi belum dalam bentuk barang yang asli. Kemudian tesnya juga pada problem solution fit kepada responden. Di tesnya mereka hanya mencoba saja, tidak membeli. Tidak ada transaksi ketika proses design thinking atau problem solution fit. Yang kita pelajari yaitu di product market fit, nantinya sudah melibatkan produk pertama atau produk minimum istilahnya, atau minimum viable product. Produk minimum kita sebut PM bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya MVP, minimum viable product. Kita akan coba kepada pelanggan pertama. Pelanggan pertama, kalau bahasa Inggrisnya itu early adopter. Nanti kita diminta untuk presisi atau tepat ketika mencari pelanggan pertamanya. Ya, karena ini penting. Yang pertama, kalau kita berhasil menguasai pelanggan pertama, pelanggan pertama ini nanti akan mampu memberikan efek viral. Pelanggan pertama adalah orang yang cari yang paling membutuhkan solusi kita. Istilahnya orang-orang yang kepo, yang selalu mencari sesuatu hal yang baru untuk memuaskan kebutuhan mereka. Aku ini benar-benar butuh. Kalau ada orang memberikan solusi ini, maka saya akan beli produk itu. Jadi harus bisa menemukan orang-orang yang seperti itu sebagai pelanggan pertama. Ya, ketika nanti kita bisa menjual ke pelanggan pertama akan memberikan respon, menjual ya. Konteksnya adalah menjual. Kalau di problem solution fit kita hanya mencobakan, kalau di product market fit kita akan menjual. Menjual kepada mereka dan kita akan meminta feedback, masukan. Masukan itu yang akan kita gunakan untuk menyempurnakan produk kita. Ketika produk kita sudah sempurna, sudah diperbaiki, kita akan coba lagi ke pelanggan pertama yang kedua. Jadi pelanggan pertama itu setidaknya ada 6 orang. Ya. Pelanggan pertama untuk tes yang kedua itu juga setidaknya ada 6 orang. Dan kita nanti akan melakukan ini sebanyak 3 kali percobaan membuat produk. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, saya silakan. Ada, Pak. Silakan. Saya mau berdiskusi tentang tentang bisnis, Pak. Bisa ya, Pak? Yang hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi aja. Yang slide ketiga, Pak. Coba. Oke. Apa? Pertanyaannya apa? Yang feed dulu, Pak. Yang feed. Feed itu bagaimana? Maksudnya? Yaitu mulai bisnis sendiri dengan produk market. Nah, itu gimana, Pak? Cara melakukannya. Oke, saya ulangi lagi ya. Product market fit itu tujuannya untuk menguji coba produk minimal kita kepada pelanggan pertama. Ya, caranya seperti apa prakteknya? Nanti akan saya pandu prakteknya. Jadi pada tahapan ini saya memberikan pemahaman terlebih dahulu. Kalau prakteknya nanti saya ajari, ya. Pada tahap selanjutnya saya akan ajari. Yang saya tanyakan sekarang, apakah teman-teman sudah menguasai yang dimaksud dengan founder business fit, problem solution fit, dan product market fit?
Alvan, sudah menguasai nggak maksudnya yang dimaksud ini? Kalau caranya nanti saya ajari, Evan, di slide selanjutnya. Alvan, bisa dengar suara saya, Alvan? Bisa, Pak. Bisa. Kamu paham nggak yang saya sampaikan tentang ini konsepnya dulu, Pak? Pemahamannya dulu. Kamu paham apa belum? Apa? Yang saya... Paham, Pak. Paham. Oke, paham ya. Kalau caranya nanti akan saya ajari. Gila. Oke. Yang lain, silakan. Kalau ada pertanyaan. Semuanya sudah paham? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke product market fit, ini prakteknya ya. Saya minta kita kembali dulu ke problem solution fit di bagian akhir. Jadi dari prototipe yang sudah dihasilkan di saat design thinking kemarin, saya minta kalian melakukan tes ulang prototipenya sebelum nanti dibuat menjadi sebuah produk minimal. Apa tujuannya? Supaya kita benar-benar tahu prototipe kita ini diinginkan oleh customer atau dalam hal ini responden kita apa tidak. Ya. Oke. Saya minta kalian melakukan yang namanya testing. Ya, kita sedikit mundur ke design thinking. Saya anggap kalian empati, define, ideasi, prototype itu sudah mampu membuat. Ya, sekarang tinggal kita menguji ulang prototipe kita kepada customer kita atau pelanggan kita, atau dalam tahapan ini kita sebut sebagai responden kita. Lakukan tes prototipe ini kepada 6 orang responden dan lakukan itu sebanyak 2 kali tes. Apa yang perlu dilakukan? Ini testing. User testing tujuannya adalah menguji sejauh mana solusi yang kita ciptakan telah benar-benar mampu menyelesaikan masalah pelanggan atau pengguna. Pada tahap ini, dapatkan umpan balik sebanyak-banyaknya dari pelanggan, gunakan umpan balik tersebut untuk menyempurnakan prototipe kita. Kemudian tes lagi dan lakukan iterasi. Iterasi itu pengulangan. Hingga benar-benar terbukti dapat menyelesaikan masalah pelanggan atau pengguna kita. Ya, saya minta ini nanti kita melakukan tes setidaknya 2 kali. Yang dilakukan pada saat tes setidaknya ada 3. Yang pertama adalah memperbaiki prototipe dan solusi kita. Jadi testing ini memberikan kita informasi untuk pengulangan prototipe selanjutnya. Terkadang ini membawa kita kembali pada langkah sebelumnya. Kadang-kadang pada saat proses tes itu kita mengalami kegagalan. Kita ketika memberikan prototipe kepada user kita, kepada pelanggan kita, mereka bilang, oh bukan ini yang saya minta. Oh berarti kita harus kembali kepada pendefinisian masalah. Oh ternyata kita salah mendefinisikan masalahnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi mereka, saya sudah suka ini, tetapi solusinya kok masih gini ya? Ini terlalu mudah ini. Saya mau cari solusi yang terlalu sulit untuk saya pakai maksudnya. Saya ingin cari solusi yang lebih mudah lagi. Itu juga bisa memberikan kita masukan untuk memperbaiki prototipe kita. Poin yang kedua adalah
dengan tes kita akan lebih mudah memahami customer secara lebih dalam lagi. Testing ini memberikan kesempatan untuk empati yang lebih baik kepada user melalui observasi atau pengamatan, dan engagement atau lebih erat lagi dengan user kita. Dari sini nanti kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang kadang-kadang tidak kita duga, atau sesuatu hal yang baru, yang ketika pada proses empati pada tahap awal itu kita tidak menangkapnya karena tidak ada solusi yang kita tunjukkan. Begitu ada solusi prototipe yang kita tunjukkan kepada mereka, mereka bisa memberikan petunjuk yang lebih lengkap lagi tentang kebutuhan mereka. Yang ketiga, tujuannya tes adalah melakukan validasi atau pembuktian bahwa kita sudah bisa menangkap permasalahan mereka dengan benar, dan itu adalah benar-benar masalah mereka yang memang diperlukan solusinya. Jadi jangan sampai kita menangkap sebuah masalah yang mereka sebenarnya sudah saya nyaman kok dengan kondisi kayak gini, nggak usah dikasih solusi, nggak ada masalah. Nah, kita jangan masuk di ranah yang seperti itu. Kadang-kadang testing mengungkapkan bukan hanya solusi yang kita belum tepat, tetapi bisa juga problem yang kita definisikan belum tepat. Nah, seperti itu ya. Testing menguji 3 hal. Nanti lakukan ini. Kalau di design thinking kemarin kita menggunakan kanvas ini, di mana testingnya itu yang diuji adalah apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, apa yang masih membingungkan, dan apa ide-ide tambahan. Tapi di tes kali ini, kita menggunakan kanvas yang ini, yang baru ini ya, di mana testingnya ada 4 hal. Yang pertama adalah usability, atau kemudahan penggunaan prototipe kita atau solusi kita. Kita akan mengukur secara functionality atau kegunaan fitur. Yang ketiga, kita mengukur solvability atau ketepatan solusi kita. Dan yang terakhir, kita akan mengukur payability atau kemauan user atau pelanggan kita membayar solusi kita. Mungkin kalau mereka hanya disuruh nyoba-nyoba oke, tapi kalau harus bayar, kayaknya saya nggak mau deh Pak. Nah, itu juga harus kalian ukur di sini. Kalau ternyata kondisinya seperti itu, maka solusi ini atau prototipe ini nggak usah diteruskan. Percuma, nanti nggak ada bisnis di situ. Tapi ketika kita lakukan tes prototipe, mereka sangat berminat dan berkata, ini yang saya tunggu dari dulu. Kapan Pak ini produknya jadi? Nah, itu tanda bahwa produk kita benar-benar diinginkan. Oke, saya masuk ke 4 hal tadi itu. 4 hal yang kita tes, itu namanya risky assumption atau asumsi risiko. 4 asumsi risiko ini kita harus tetapkan. Apa itu asumsi risiko? Yaitu asumsi-asumsi yang jika ternyata terbukti salah, maka solusi Anda tidak akan mampu menyelesaikan masalah pelanggan atau pengguna Anda. 4 risky assumption yang pertama adalah 1. Usability atau kemudahan penggunaan. Kita akan mengukur seberapa mudah atau seberapa mungkin solusi kita akan digunakan user. Jadi sekali lagi, kita tetapkan dulu 4 asumsi risiko. Ya, pertama usability. Apa contohnya? Saya kasih contoh sekalian. Ini. Kita membuat solusi
Mang Sayur, ini contohnya ya, kita akan membuat solusi Mang Sayur, yaitu sebuah aplikasi untuk pesan antar sayuran. Untuk pesan antar sayuran. Bisa dibayangkan ya, selama ini kan kita ada orang jualan bawa sayuran keliling. Tapi ini nanti kita akan membuat sebuah solusi dengan membuat aplikasi yang ibu-ibu itu nanti bisa mesen sayuran lewat aplikasi itu dan minta diantar kapannya sesuai dengan jadwal yang ada di situ. Jadi kita tidak keliling membawa sayuran, tapi kita akan datang sesuai yang dipesan ibu saja. Ya, bisa dibayangkan ya solusinya. Kemudian usability-nya itu ditentukan. Yang pertama, contohnya customer memiliki smartphone. Jadi asumsi risiko yang pertama yang hubungannya dengan kemudahan penggunaan, customer harus punya smartphone. Bayangkan kalau ini tidak terpenuhi, maka percuma kita bikin aplikasi. Orang dia nggak punya handphone. Yang kedua, customer paham cara memesan sayuran lewat aplikasi. Artinya nanti kita akan tunjukkan aplikasi kita, dan mereka, oh iya mah, ini mudah penggunaannya. Nah, itu baru usability-nya itu lolos. Kalau mereka bilang ribet banget, maka kita tidak boleh segera membuat produk minimal, tapi kita harus melakukan perbaikan pada prototipe kita sampai mereka bilang, oke, ini mudah, saya mau pakai. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah solvability. Solvability itu ketepatan solusi. Kita mengukur seberapa solusi yang kita buat mampu menjawab how may we, bagaimana kita bisa jadi menjawab permasalahan yang dirubah menjadi peluang. Jadi kita bisa menjawab peluang untuk menyelesaikan permasalahan mereka, atau solvability, atau ketepatan solusi yang kita berikan. Di sini kita harus mengukur dengan skor 1 sampai 10. Semakin besar semakin bagus. 10 artinya sempurna. 1 artinya jelek. Jadi kita nanti akan ukur berapa nilainya. Setidaknya nilainya itu di atas 7. Semakin ke bawah semakin berisiko. Kita harus improve terus, kita harus perbaiki terus sampai di atas 7. Ya, contohnya solvability untuk aplikasi Mang Sayur adalah Mang Sayur dapat membantu customer, dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga, untuk memperoleh sayuran segar dan berkualitas. Nanti setelah mereka mencoba prototipe, kita tanyakan, ini nilainya berapa, Bu? Aplikasi ini, prototipe ini, 1 sampai 10. Oh, 5, Mas. Duh, apa kok 5? Ya, karena apa ya? Ribet. Lebih enak beli langsung dari tukang sayuran yang putar-putar, misalkan gitu. Atau jawabannya, oh ini keren ini. Jadi saya setiap hari itu malam itu bisa merencanakan saya mau beli apa. Kalau biasanya saya beli itu nggak bisa milih, saya hanya tahu Pak sayuran menyediakan apa di gerobaknya, itu yang saya masak. Misalkan itu. Kemudian yang ketiga, risky assumption atau asumsi risiko adalah functionality atau kegunaan fitur. Kita akan melakukan tes seberapa fungsi dari fitur-fitur yang kita munculkan untuk menyelesaikan permasalahan user. Misalkan kita punya 5 fitur, dari 5 ini mana yang paling diinginkan dan prioritasnya yang mana? Oh, yang pertama katalog. Ya, katalog penting. Saya itu nomor 1 harus ada. Yang kedua, cara pemesanan harus ada, cara pembayaran, cara pengiriman, kemudian cara memberikan testimoni. Nah, itu di rating, ditanyakan ke pengguna. Apakah fitur-fitur ini sudah bermanfaat atau hanya nice to have, hanya perlu ada, nggak perlu muncul, atau malah bikin ribet. Jangan pakai fitur-fitur itu, Mas, malah ribet. Yang penting ada lihat barang, pesan,
kirim, cek pengiriman, misalkan gitu. Ya, functionality. Kalau di sini apa? Customer membutuhkan fitur pilih toko terdekat. Customer membutuhkan fitur pay later. Nah, kalau ini sudah termasuk apa? Respon umpan balik. Kemudian yang terakhir adalah payability atau kesediaan membayar. Seberapa user bersedia membayar atau mengeluarkan upaya untuk mendapatkan solusi. Ya. Di sini apa? Customer bersedia mendownload sayur aplikasi. Lah ini harus confirm dulu. Harus valid dulu bahwa yang usernya yang kita tanya itu nantinya bersedia untuk mendownload aplikasi. Untuk contoh kasus ini ya. Yang kedua, customer bersedia melakukan verifikasi identitas. Ini penting. Kenapa ya? Karena ada hubungannya dengan kepercayaan kita mengirim barang kita dan proses pembayaran. Kalau tidak, mereka tidak memberikan identitas, kita repot nanti mau ngirimnya ke siapa ini. Ada banyak order tapi kita bingung. Alamatnya siapa, nggak fix orangnya siapa. Jadi pada kondisi ini kita meminta customer karena masih belum produk minimal, masih prototype, kita minta kesediaan mereka untuk mendownload dan memberikan verifikasi identitas. Ya. Oke, setelah kita menentukan 4 asumsi tadi itu, kita lakukan tes prototype seperti ini. Jangan terlalu banyak menceritakan prototype, tunjukkan saja, dan minta pelanggan untuk mencoba dan membuat sebuah pengalaman baru dengan solusi yang kita berikan. Tunjukkan saja, biarkan mereka untuk mencoba solusi kita, dan minta mereka juga untuk membandingkan dengan produk lain yang mereka biasa pakai kalau sudah ada produknya. Ya. Ajak mereka untuk membanding-bandingkan dengan solusi yang lain. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa memberikan umpan balik. Hal yang penting dicatat pada saat testing bukan presentasi apalagi jualan. Jadi kita jangan ngomong terus menjelaskan. Jadi buat mereka untuk mengalami sendiri solusi kita. Supaya apa? Supaya mereka punya experience atau pengalaman mencoba produk kita atau prototipe kita. Setelah itu minta feedback atau umpan balik. Semakin banyak feedback yang didapat, semakin efektif testingnya. Jadi kalau kalian bertemu dengan customer yang rewel, itu anugerah. Karena nanti dia bisa membantu menyempurnakan produkmu. Tapi kalau kalian bertemu dengan customer yang bagus, ya bagus, cuma senyum-senyum bagus-bagus saja, itu tidak banyak berpengaruh positif pada produk Anda. Apalagi kalau yang customer yang dilakukan tes itu teman kita sendiri, satu grup kita sendiri, mereka sungkan akan memberikan umpan balik yang menyakitkan. Cari customer yang benar-benar perlu, kemudian mereka mau memberikan masukan. Usahakan agar user atau customer lebih aktif daripada kita yang melakukan tes atau melakukan interview. Itu tipsnya melakukan tes prototype. Oke. Tes solusi kita bisa menjawab 3 pertanyaan. Bisakah solusi kita menyelesaikan permasalahan customer? Bisakah solusi kita meredakan kesakitan atau pain customer kita? Dan bisakah solusi kita memberikan keuntungan atau gain untuk customer kita? Ya, menyelesaikan masalah, memberikan solusi, memberikan keuntungan. Itu tujuannya tes. Oke, ini contohnya kita membuat prototype supaya user bisa ngetes. Prototype juga bisa dalam bentuk macam-macam, tidak hanya barang, ini simulasi tempat juga bisa.
Ini simulasi aplikasi juga bisa. Ketika tes, kita melakukan skenario. Ya, ada skenario yang ternyata tes. Bagaimana Pak skenario tes? Yang pertama, 30 detik yang pertama, bukan 1 menit ya, setengah menit, kita menyapa dengan penuh persahabatan. Seperti, Assalamualaikum, Pak, Bu, Mas. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti dalam waktu yang nggak lama, kita akan mencoba melakukan tes dari prototipe atas permasalahan yang kemarin saya sudah wawancara Ibu semuanya. Itu dari permasalahan itu kita membuat solusi. Saya minta nanti Ibu memberikan lakukan tes pada prototipe ini, yaitu welcome yang bersahabat, pembukaan yang bersahabat. Yang kedua, itu tadi yang kedua adalah minta customer ini contoh, kita langsung ke contohnya aja. Yang kedua adalah ask customers contact question. Jadi minta menjelaskan kepada customer konteksnya apa. Kita melakukan tes ini. Tadi saya sampaikan ke customer, kemarin saya sudah ke Ibu, saya bertanya-tanya, wawancara tentang permasalahan, dan saya sudah definisikan permasalahan itu, dan saya akan mempunyai solusi. Solusi akan saya sampaikan ke Ibu. Nah ini. Tadi di konteks question, kemudian mengintroduce prototype, menyampaikan ini loh, menceritakan prototype kita seperti ini. Kemudian yang keempat, meminta kepada pelanggan untuk mencoba prototype ini. Yang kelima, kita melakukan verifikasi terhadap 4 asumsi risiko yang sudah kita definisikan di awal tadi itu. Yang kelima adalah minta mereka untuk bertanya di luar konteks ini, apakah ada masukan yang lain. Jadi ada 6 hal ya, ada 6 hal. Kita bongkar satu-satu. Yang pertama, ucapan friendly welcome atau ucapan selamat datang yang bersahabat. Yang pertama yang kita lakukan adalah perkenalkan diri Anda. Yang kedua, apa yang sedang Anda dan tim lakukan. Yang ketiga, kita sedang menguji solusi, bukan menguji Anda. Ya, yang diuji adalah solusinya, bukan customer yang kita uji. Jadi jangan sampai kita akhirnya bertengkar dengan mereka karena merasa mereka tersinggung atau bagaimana. Kalau customer memberikan review, memberikan umpan balik, jangan tersinggung karena itu masukan buat kita dan yang direview adalah solusi kita. Bukan orangnya atau bukan diri kita, tapi produknya. Jadi semakin banyak masukan, semakin bagus. Yang kedua, ask customer context question. Contohnya gini, sudah berapa lama Anda sebagai PMI, Pekerja Migran Indonesia, kemudian dari hasil diskusi kemarin, beberapa customer PMI, dalam hal apa? Dalam hal untuk memberikan makanan halal misalkan, kami menemukan bahwa ada permasalahan orang-orang kalau order itu sulit keluar rumah karena mereka tidak boleh sama majikannya sering keluar rumah, harus di rumah terus. Jadi mereka punya permasalahan ingin barang tapi tidak bisa keluar. Kemudian sampaikan apakah solusi yang ada saat ini sudah Anda jalankan. Apa yang Anda suka dan apa yang tidak suka. Jadi pembukanya seperti itu. Yang kedua, begitu kita sudah tahu kemarin pembukaannya tentang mendekati permasalahan mereka, mengingatkan kembali mereka tentang permasalahan mereka. Di sini mengingatkan kembali tentang permasalahan mereka. Yang sini, pada tahap ketiga, memperkenalkan prototipe kita. Ini loh, saya sudah punya prototipenya untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Ya. Berikut adalah prototipe dari solusi yang sedang kami bangun. Kami penasaran apa pendapat Anda tentang prototipe ini. Saat nanti mencoba, mohon ucapkan apa yang Anda pikirkan. Jika Anda bingung atau tidak mengerti sesuatu, sampaikan
Jika ada yang Anda suka atau tidak suka, mohon sampaikan. Ini perkenalan prototipe kita. Yang keempat, beri tugas kepada customer. Apa tugasnya? 1, silakan dilihat dan dicoba prototipe ini. Itu tugasnya, bukan tugas PR apa yang di rumah yang memberatkan. Enggak. Monggo silakan dicoba prototipenya setelah dijelaskan. Kemudian jelaskan semuanya. Ini loh, kalau mau melakukan pembayaran ini, lihat produk ini, kalau mau melihat sudah sampai apa belum ini, misalkan kayak gitu. Tunjukkan. Setelah itu tanyakan kepada mereka apa yang ada di dalam benak mereka. Mudah atau tidak, menyelesaikan solusi atau tidak, dan lain sebagainya. Tentang prototipe. Yang kelima, tanyakan untuk memvalidasi asumsi risiko. Contohnya tadi usability misalkan. Seberapa mudah Anda memilih produk menggunakan katalog yang ada di Instagram ini? Seberapa mudah Anda memahami informasi penggunaan skincare melalui video tutorial? Seberapa mudah Anda menggunakan solusi ini? Ya, pertanyaan tentang usability. Kemudian pertanyaan tentang functionality. Ini tergantung asumsi risiko yang kalian definisikan ya pertanyaannya ya. Ini hanya contoh saja. Contohnya functionality, sejauh mana fitur A dalam solusi dibutuhkan oleh Anda, sejauh mana fitur B dalam solusi dibutuhkan oleh Anda, sejauh mana fitur C dalam solusi dibutuhkan oleh Anda. Kemudian solvability, pertanyaannya contohnya, seberapa solusi ini membantu Anda dalam hal menyelesaikan permasalahan Anda sesuai dengan how make we, apa yang bisa dilakukan, sehingga in order to yang sudah kita buat di design thinking. Setelah itu, tanyakan skornya, kira-kira prototipe ini Pak, solusi kita, itu kalau dikasih angka 1 sampai 10, itu berapa kira-kira? Oh 5 Mas, oh 7 Mas, oh 9. Semakin kita punya nilai yang jelek, semakin kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Jangan marah. Jangan terlalu fanatik dengan solusi kita, bahwa solusi kita adalah yang terbaik. Tapi gali masukan sebanyak mungkin dari customer atau dari responden kita, supaya kita bisa menyempurnakan solusi ini. Karena kita sadar yang beli produk kita nanti ya customer, maka mereka harus mendapatkan manfaat yang maksimal dari solusi kita. Kemudian payability, kemampuan mereka untuk membayar. Pertanyaannya contohnya, sejauh mana Anda bersedia membayar, melakukan, misalkan mendownload aplikasi untuk mendapatkan solusi, sejauh mana Anda bersedia nanti menggunakan terus aplikasi ini. Ya, itu payability. Kemudian yang keenam adalah quick debrief the customer. Contohnya, minta mereka untuk bertanya bebas kayak gini. Bagaimana solusi ini jika dibandingkan dengan solusi yang ada saat ini, yang berlaku saat ini? Ya tanyakan, kalau solusi saya ini dibandingkan solusi Mang Sayur ini, kalau dibandingkan dengan Anda beli langsung dari Lijo itu yang orang pakai sepeda motor, itu seperti apa? Tanyakan. Atau pertanyaan, apa yang Anda suka atau tidak suka dengan solusi ini? Mengapa? Seberapa solusi ini menyelesaikan permasalahan Anda? Atau pertanyaan yang lain, seberapa ingin Anda solusi ini untuk diterapkan? Anda kapan ini kira-kira minta solusi kita ini menjadi produk yang real? Itu boleh ditanyakan. Jika semua hal ini memungkinkan, improvement atau perbaikan apa menurut Anda yang diperlukan untuk memperbaiki solusi ini? Tanyakan juga. Setelah itu, semua feedback masukkan ke dalam kanvas ini. Jadi nanti akan saya berikan kanvas lagi. Customer feedback mulai usability, ada yang
2 kolom sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Jadi kalau ada warna yang banyak, satu pelanggan, 1 customer diwakili 1 warna. Ya. Jadi kalau punya 6 customer, itu ada 6 warna. Dan nantinya yang sama itu ditumpuk. Yang sama ditumpuk kemudian diberi judul. Misalkan kalau ini masalahnya adalah penggunaan smartphone, jaringan yang sudah baik ya, jaringan, cara mengunduh, apalagi nanti disimpulkan dari komen-komen yang banyak itu. Dari sisi usability, ada yang perlu diimprove. Oh ada, ternyata ada fitur game. Mereka ternyata dari aplikasinya ada fitur gamenya, minta kayak gitu. Misalkan ini, sesuai yang ditumpuk-tumpuk ini. Kemudian fungsionality juga seperti itu. Komen-komen yang sudah baik itu dikumpulkan, kemudian dikasih judul, dikasih kesimpulan, istilahnya judul itu, kesimpulan, dan yang perlu diimprove atau diperbaiki juga dituliskan yang sama. Usability, functionality, kemudian 4 hal itu harus ada semuanya. Setelah itu, buat mapping customer feedback. Jadi petakan umpan balik dari customer itu supaya kita bisa belajar. Contohnya, functionality. Perlu fitur Instagram Reels. Harus ada Reels-nya. Jadi orang tuh lihatnya enak kayak TikTok gitu. Jadi nggak hanya membaca, tapi melihat video, audio visual. Apa pembelajarannya? Customer membutuhkan fitur Reels sebagai fitur edukasi penggunaan produk. Umpan balik dari solvability, membantu, oh ternyata solusi kita membantu menyelesaikan permasalahan. Learning-nya apa? 4 dari 5 customer merasa solusi ini membantu memenuhi kebutuhan akan makanan Indonesia secara cepat tanpa ribet. Mungkin ini kemarin yang PMI yang nitip stok itu. Kemudian 3 dari 5 customer merasa solusi ini belum bisa membantu karena belum ada jaminan halal dari lembaga terkait di Taiwan. Kita setelah diperbaiki, ini ada lagi satu kanvas, ada feedback, ada pembelajaran, ada iterasi. Setelah kita tahu tadi itu insight-nya perlu Reels, maka iterasi selanjutnya, perbaikannya adalah fitur Reels dipertahankan dengan menggunakan musik yang sesuai. Jadi harus ada perbaikannya. Yang ini tadi yang saya baca yang di atas, iterasinya apa? Mempertahankan fitur PO dengan pilihan 2 macam delivery. Uber Eats dan Food Panda. Ini yang di PMI kemarin ya. Jadi harus ada pilihannya, delivery-nya. Tidak hanya 1, supaya ada pilihan. Kadang hanya 1 kurir itu tidak bisa menjangkau di tempat yang lain. Atau kalau ada 2, kita bisa membandingkan, Pak, mana yang lebih murah. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini tadi saya sudah mengajarkan bagaimana proses melakukan tes prototype. Oke. Saya ke Robiatul Adawiyah. Loh, hilang. Saya ke Said Nabil. Said Nabil, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Said Nabil, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Nabil, bisa paham apa yang saya sampaikan tadi, proses tes prototype? Pak. Insya Allah, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nabil? Oke, Pak. Nggak ada. Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau mau ditanyakan. Oke, kalau cukup jelas, saya coba ke Ivana. Ivana bisa open mic?
Iya, Pak. Ivana cukup jelas tadi caranya melakukan tes? Iya, Pak, jelas. Apa bedanya dengan ketika di EP3 kemarin? Proses testingnya, Ivana. Bedanya dengan apa, Pak? Pada proses design thinking yang di EP3 kemarin loh. Semester kemarin. Kamu lihat ada perbedaan nggak tes prototype-nya dengan yang ini? Ivana? Kalau saya sih beda, Pak. Yang sekarang. Apa bedanya apa? Silakan. Bedanya apa? Kalau testingnya sekarang lebih ada kayak kemudahan penggunaan itu seperti apa, fungsinya seperti apa, kemudian ketepatan solusinya, gitu sih Pak kalau dari saya. Oke, benar ya. Ada 4 risky assumption tadi. 4 asumsi risiko yang harus didefinisikan. Ya. 4 itu harus kamu definisikan, kemudian ketika tes itu kamu tanyakan. Jangan sampai kamu tes saja tapi tidak menanyakan 4 asumsi risiko. Tadi kan saya sampaikan kalau 4 risiko itu tidak terpenuhi, maka percuma kalian membuat produk. Misalkan solvability, oh ternyata itu tidak menyelesaikan masalah mereka, maka kamu jangan masuk ke produk minimal, percuma kamu solusimu tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Atau di payability, ternyata mereka tidak mau mendownload aplikasimu, atau mereka bahkan nantinya ke depan enggak Pak, saya nggak mau membayar kayak gitu. Saya kalau dikasih mungkin oke, tapi kalau membayar saya nggak mau. Nah itu jangan dilanjutkan menjadi produk minimal, percuma. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup sekarang saya mau masuk ke saya lihat apa yang sudah kalian kerjakan di semester lalu ya. Saya mau masuk ke Mairo. Oke, ini kelompok siapa ini? Kelompok 1. Benar ini, punya kelompok 1? Iya, Pak. Kelompok 1 itu siapa? Nabil? Iya. Ivana juga, iya? Iya, Pak. Oke, benar ini prototipenya ya? Iya Pak, benar. Oke. Bentar, saya ingin tahu kemarin bikin apa kemarin. Customer-nya adalah mahasiswa UMG pecinta kuliner. Konteksnya mencari makanan yang kekinian. Problem yang layak diselesaikan. Tampilan makanan yang tidak sesuai dengan foto ekspektasi konsumen karena kebanyakan dari mereka mencari melalui online. Peluangnya bagaimana kita bisa memberikan makanan yang sesuai dengan foto atau ekspektasi customer. Oh, oke. Akhirnya muncul solusi ini ya. Oke. Ini kamu bikin sendiri atau dropship jadinya? Buat sendiri, Pak. Sendiri. Oke. Cuman permasalahannya ini masalah lagi ya, bagaimana kita bisa memberikan makanan yang sesuai dengan foto ekspektasi konsumen.
Jadi foto yang di sini harus foto yang ada di sini itu datangnya harus sama gitu ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Kita lanjutkan dengan tadi ya, lakukan tes ya. Ini saya sudah kopikan kanvasnya. Nanti silakan tes di sini. Dan sebelum melakukan tes, definisikan Rizky Absumsem dulu seperti ini. Kalian mungkin bisa mengcopy ini lagi satu lagi. Buat yang punyamu sendiri. Ini contoh ini punyamu sendiri. Misalkan apa? Rizky assumption-nya, usability mudah digunakan. Kamu buat kayak gini aja ya sini. Apa kira-kira isinya? Kemudahan penggunaan. Solusi kalian kan artinya menggunakan toko online ya, pakai Instagram. Apa kira-kira usability-nya? Yuk, silakan. Kira-kira apa? Saya bantu coba contoh. Pelanggan memiliki apa? Smartphone. Iya kan? Kalau dia nggak punya smartphone, tapi sekarang masuk nggak punya smartphone, Pak, atau smartphone dan Instagram. Ya. Kelompok 1, bisa dengar saya? Iya, Pak. Ayo, apalagi? Usability. Kira-kira apa lagi? Kemudahan penggunaan pada solusimu. Solusimu kan kamu membuat Instagram itu. Apa lagi kira-kira? Kemudahan pemesanan, Pak. Kemudahan pemesanan. Oke, apa lagi? Yang usability, kemudahan penggunaan. Oke, contohnya 2 nanti kamu cari sendiri ya. Ke functionality. Kamu punya fitur apa saja di situ? Fitur katalog. Ya. Itu produknya cuma 1 tok dah. Apa berapa? Nanti ada lagi, Pak, tapi belum. Oke, fitur nanti kamu cek ya, fitur katalog. Apalagi fitur apa? Ada apa lagi? Yosi juga kelompok 1, Yosi. Iya, Pak. Apalagi? Selain katalog apa? Ini loh. Pemesanan. Kan ada ya? Pemesanan. Dan pembayaran. Fitur apa lagi? Yang ketiga. Pengiriman. Benar nggak sih? Kalau kamu punya Instagram, setidaknya ada 3 fitur itu. Ya, fitur katalog. Nah, produk katalog kan ini udah ada produk katalog nih, katalognya, produknya ada. Kemudian pemesanan, ini WhatsApp only. Pengiriman, ini. Ya, ini nanti dites.
apakah fungsi-fungsi ini sudah sesuai yang diinginkan atau tidak. Atau bahkan nanti akan ada masukan pakai pay later, Pak. Tahu pay later apa? Sekarang lagi ramai di Shopee dan Tokopedia. Bayar ngutang, intinya pay later kan gitu. Bayar selanjutnya. Kirim dulu, nanti bayarnya nanti. Terus solvability, apa kira-kira solvability-nya? Ya nanti tinggal ditanya, apakah ini bisa menyelesaikan permasalahanmu atau tidak. Terus apa lagi? Payability. Kalau di sini apa kira-kira? Mau follow IG, apa judulnya IG-mu tadi itu? Ngemils, Pak. Ngemils. Gini tak? Bukan, Pak. Iya, oh, ngemils. Nah, ya, ini harus dicantumkan di sini. Ini aja saya lihat pengikutnya masih 0 ini. Jadi penting ini. Pak, ini kelompok Anda, Pak, ini, Pak. Iya, kelompokan. Ini ngelanjutkan kelompok yang kemarin. Yang EP3. Yang EP3 kemarin itu, Pak. Ya, EP3 kemarin. Alah, ya. Si Alvan kelompok berapa, Alvan? Mbak nggak tahu, Pak, ya. Mbak katik kelompok 3, kelompok 4B, kelompok 3B, Pak. Ya. Nanti tanya apa Rizky ya. Nanti Kelompok tanya ini, ketua kelas. Pak. Siapa Rizky? Iya, Kelompok Pak. berapa? Kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2. Van, kamu kelompok 2 ya, Van? Iya, Pak, ya. Kapan enggak, Pak? Alvan kelompok 3, Pak. Alvan itu kelompok 3. Oke, Alvan kelompok 3 ya. Pak. Oke, saya lanjutkan ke sini. Ya, nanti definisikan lagi payability-nya apa nantinya, ya. Oke, setelah itu lakukan tes. Ya, tes dalam bentuk prototype kepada 6 orang. Kemudian hasil tesnya ditulis di sini, ya, tulis di sini dan kemudian apa perbaikannya nanti ditulis di sini. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi tesnya, tes pertama kepada 6 orang pertama, kemudian diperbaiki prototipenya. Setelah diperbaiki ditulis semua di sini ya, hasilnya interviewnya ditulis di sini, kemudian perbaikannya apa, kemudian perbaiki prototipemu, kemudian tes ulang di sini kepada 6 orang lagi. Kalau bisa yang berbeda, 6 orang yang berbeda, ya masih prototype, belum produk minimal, masih prototype. Setelah dilakukan tes ulang yang kedua, tulis hasilnya di sini. Misalnya solvability-nya dari 5 menjadi 6, tulis di sini. Perbaikannya yang perbaiki ini. Ya. Setelah di sini nanti baru kita ngomong produk minimal. Produk minimal nanti saya akan ajari minggu selanjutnya setelah proses 2 kali tes prototype ini selesai. Ya, Pak, nanti sampai izin bertanya, ada. Silakan. Berarti untuk yang pertama untuk testingnya itu customer-nya berbeda-beda berarti ya. Yang pertama sama yang kedua berarti. 2 kali tes berarti ya. Ya.
berbeda. Jadi kalau pertama ada 6, yang kedua ada 6 juga, berarti ada 12 orang. Setelah prototipe itu pakai buat yang ini, Pak. PMC ini, Pak. Ya, setelah ini, nah, saya masuk ke sini ya. Ini setelah tes ini lakukan, ini saya ambilkan filenya. Bawa sini aja ya. Iya, Pak. Nah, lakukan ini. Ya. Lakukan ini, kemudian iterasinya apa kalian tunjukkan. Oke, kayak gini ya. Pak, misalkan saya buat semuanya di satu kanvas ini boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi kamu kanvas ini kamu besarkan. Jadi semua yang ada di sini kamu tulis di sini. Itu boleh. Tapi harus ada 2 ini, yang sudah baik dan yang diperbaiki. Ya, paham nggak maksudnya? Tapi kalau kalian mau jadiin kanvas sendiri kayak gini juga boleh. Kemudian iterasinya juga ditulis. Jadi nanti ini dibagi menjadi 2, yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Nabil, paham maksud saya, Nabil? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, kalau mau pakai ini boleh, tapi harus besar. Ini dibesarkan, tulisannya kecil-kecil gitu ya. Kalian nanti bisa menjelaskan perbaikannya nanti seperti ini. Dan agak lambat Mairunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, Pak. Oke, selain Alvan, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi coba saya tanya dulu ke Nur Saidah. Nur Saidah bisa open mic, Nur Saidah. Nur Saidah bisa open mic. Sekalian saya absen ya, teman-teman. Bisa, Pak. Oke, Nur Saidah, apa yang harus dilakukan kelompokmu untuk minggu depan? Membuat testimoni. Melakukan tes prototipe, bukan testimoni. Tes prototipe ya, Saidah. Nur Saidah, tes dilakukan kepada berapa orang? Enam kali. Enam orang 2 kali. Yes, 6 orang 2 kali ya. Berarti total ada 12 orang. Oke. Terima kasih. Saya sekarang ke Nabila Birina. Ada nggak Nabila? Bisa open mic Nabila.
Iya, Pak, Pak. ya, izin on off di situ dulu ya, Pak. Ya. Oke, Nabila, tes yang ditanyakan kepada pelanggan itu apa, Nabila? Bisa ceritakan, yang diteskan itu apa, Nabila? Pada tahapan besok ini kamu mau melakukan tes apa, Nabila? Bisa kamu ceritakan? Nabila, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Mungkin tes dari prototipe yang kita buat, Pak. Ya, terus gimana prosesnya? Yang kamu pahami? Tes prototipe Jadi itu kita gimana? menanyakan ini apa risky assumption itu, Pak. Kepada berapa orang? Kepada 6 orang dan dilakukan 2 kali, Pak. 2 kali. Terus hasilnya ditulis di mana? Hasilnya ditulis di Miro ya. Di Miro, mana yang sudah baik, mana yang belum baik, kemudian lakukan perbaikan. Ya, lakukan perbaikan. Tes yang kedua itu prototipenya sudah ada perbaikan. Ya, nanti saya akan lihat perbaikannya. Nanti tunjukkan ini prototipe 1, kemudian setelah dilakukan feedback tes, ini perbaikan yang kedua. Ya. Oke. Saya ke Anita Rahmania. Bisa open mic? Iya, Pak. Oke. Anita, kira-kira minggu depan ketemu lagi nutut nggak ini tes 2 prototipe ini? 2 kali. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Oke. Kamu kelompok berapa, Anita? Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3. Oke. Baik, terima kasih. Saya ke Muhammad Alif Gimnastiar. Bisa open mic? Iya, Pak. Oke, Alif kelompok berapa? Alif Gimnastiar kelompok berapa? Alif Gimnastiar kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Kamu punya gambaran nggak tesnya besok seperti apa untuk kelompokmu? Coba ceritakan. Ceritakan kelompokmu membuat apa, nanti tesnya kepada siapa, yang diteskan apa. Membuat camilan kekinian kayaknya, Pak. Iya. Camilan kekinian, terus tesnya testimoni tadi itu, Pak. Tes prototype. Tahapannya tadi kan saya sudah ceritakan. Tes prototype. Punya gambaran nggak bagaimana ngetesnya besok? Coba ceritakan. Ayo, Alif, kasih gambaran tesnya bagaimana? Halo Pak Beni, izin bertanya Pak. Ya. Kapan Pak bisa kelas offline Pak? Kelas offline, nanti kita Oke, bahas. Nanti kita bahas ya. Ini siapa ya? Alif dah? Bukan, Ilham. Pak. Ilham. Oke, Oke, Pak. nanti kita. Tesnya seperti Rizky Assumption kepada 6 orang sebanyak 2 kali gitu ya.
Terus ditulis hasilnya di Miro melakukan perbaikan. Tes kedua seperti prototipe. Ya, oke. Prototipenya diperbaiki ya. Yang setelah yang pertama ada masukan, diperbaiki, lalu diteskan lagi hasilnya. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, sekarang Al-Habsi. Al-Habsi bisa open mic, Al-Habsi. Maaf Pak, Al-Habsi Al-Habsi kenapa? lagi di perjalanan. Lagi di perjalanan, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, baik. Untuk tugas besok, apakah ada yang masih belum jelas? Cukup ya? Cukup ya? Berarti sudah jelas ya? Minggu depan saya sudah dapat hasilnya. Lewat Mairo saya akan pantau progresnya. Nanti kalau ada yang perlu kanvas, silakan copy di kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Sudah bisa copy di situ ya. Di copy di kelompoknya Nabil tadi itu loh. Karena ada kanvas-kanvas tinggal ngambil dari sana. Terus ada pertanyaan tadi kapan offline-nya? Offline-nya nanti kita atur ketika proses produk customer fit ini sudah jalan. Jadi pemahamannya nanti pakai online dulu supaya ada rekamannya. Jadi kalian nanti nggak bingung kalau mau bertanya-tanya sudah ada rekamannya. Kemudian offline-nya ketika kita tes hasil-hasilnya saja. Ya. Bisa jadi nanti pertemuan di atas 8 bisa jadi. Nanti saya akan kabari. Target saya penyampaian materi itu menggunakan Zoom supaya ada rekamannya. Dan kalian mudah ketika nanti bingung tinggal lihat rekamannya saja. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Ini ada pertanyaan lagi yang lain? Ini Ricky, Rizky, cukup ya? Oke, hari ini kita belajar tentang tes prototype. Apa yang harus dilakukan sudah paham semua. Tinggal dicoba. Saya sudah lihat ada 3. Sebentar, saya lihat dulu. Loadingnya lama ya. Tadi saya sudah cek ada 3 kelompok yang sudah prototipenya sudah bagus, tinggal dites saja. Baik, karena tidak memungkinkan saya tunjukkan. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan untuk EP4 kita lanjutkan minggu depan. Nanti kalau ada pertanyaan selama mengerjakan tes prototype, silakan bisa didiskusikan di WA Group ya. Baik, terima kasih. Pak. Oke, silakan. Tadi yang offline 2 gimana, Pak? Kapan kira-kira bisa offline, Pak? Sudah dijawab Mas Ilham. Maaf, Pak. Sudah dijawab, Mas. Pak. Yuk, jawabannya apa tadi? Silakan disampaikan, teman-teman. Menunggu hasil tes, Pak. Sekitar pertemuan 7 ke atas. Ya,
Itu ya, Mas, siapa tadi yang tanya? Mas Ilham ya. Jadi saya Pertemuan keberapa, optimal. Pak? Jadi intinya adalah saya optimalkan pembelajarannya menggunakan Zoom supaya ada rekaman. Ya, jadi kalau kalian bingung-bingung bisa lihat di Zoom-nya. Nanti ketika sudah tinggal jalan terkait tes produknya, itu kita bisa menggunakan offline. Jadi kemungkinan di atas pertemuan 8. Jadi kalian sudah paham semua caranya, kemudian tinggal tes saja. Tesnya nanti kita pantau dengan pertemuan offline. Oke, ada pertanyaan? Berarti untuk pertemuan sampai pertemuan 7 itu nggak ada offline sama sekali, Pak? Ya, sementara online dulu. Apa Nanti nggak kalau ada selang-seling aja, Pak? Soalnya kalau offline terus, jujur ya saya sendiri kurang nyaman sih, Pak. Kadang sinyal, kadang gitu, Pak. Terus ya mungkin dari teman-teman sendiri beberapa kalau online sendiri kan kurang aktif gitu, Pak. Oke. Barangkali bisa Pendapat yang lain gimana? diselang-seling atau gimana? Yang lain gimana? Yang lain. Silakan. Yang lain bagaimana? Siapa tadi itu? Ilham ya? Ilham, selama Iya, ini Pak. kamu lihat di Sepada nggak rekaman-rekamannya, Ilham? Nah, nggak lihat sih, Pak. Cuman beberapa aja sih, Pak, nggak semua. Ya, saya Terus sarankan rekaman sendiri 1 jam gitu, Pak. Lama kan bosan gitu, Pak. Yuk, namanya kuliah itu jangan bosan, Ilham. Saya itu biasa 3 jam, 4 jam itu nggak ada masalah. Ya. Iya, Pak. Kalau kita niat belajar, itu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak ada masalah. Karena materinya yang kita butuhkan itu. Kenapa kok saya suka online? Karena ada rekamannya yang kita bisa pelajari ulang. Ya nanti kalau sudah waktunya offline, nanti kita offline. Nanti saya khawatir offline juga banyak yang nggak masuk juga, nggak efektif, nggak ada rekaman juga, malah nggak dapat apa-apa nantinya. Bisa dipahami ya Ilham ya? Kalau solusi Ilham terkait sinyal, kalau offline misal direkam gitu kan bisa, Pak, untuk kelasnya, Pak. Mungkin ada kamera. Kamu bagian ngerekam gitu. ya? Kamu bagian ngerekam ya Ilham ya? Tripod. Ya urusanmu lah. Nanti kamu yang ngurusi itu ya. Usulanmu bagus banget itu. Nanti kalau kita offline, saya percayakan Ilham yang mengkoordinasi untuk merekam. Nanti saya dikasih linknya, nanti saya upload ke YouTube. Sip ya Ilham, setuju? Apa ini? Izin ini Pak, izin apa untuk yang merekam itu Pak. Mungkin kalau offline gini aja Pak. Apa ya sedikit saran untuk yang rekaman itu bisa tetap kayak kita dari teman-teman itu digabungkan ke Zoom gitu loh Pak. Jadi tetap pakai Zoom, tapi nanti di dalam kelas itu nanti untuk apa menjawab kayak jawabnya itu nggak usah lewat Zoom, nanti langsung gitu loh Pak. Cuman buat rekamannya aja gitu loh Pak. Tetap kita gabung Zoom juga gitu loh. Gimana kalau gitu Pak? Itu boleh. Boleh pakai Zoom, pakai tripod silahkan. Nanti saya minta tolong Ilham mengkoordinasi itu. Pakai Zoom boleh, pakai tripod boleh, terserah. Anak-anak sekarang saya tahu yakin sangat kreatif, lebih kreatif dari saya. Ya, pakai Zoom boleh, pakai non Zoom silakan. Jadi ketika offline sudah ada rekamannya. Jadi saya nggak sibuk dengan mempersiapkan rekaman, tapi saya sibuk ngasih materi atau sibuk melakukan evaluasi. Karena kalau di Zoom kan enak kita kayak gini, materi tinggal saya tayangkan, rekamannya selesai. Tapi kalau offline itu saya kanan kiri ngecek 1 2 3, itu kamera harus jalan. Saya tidak tahu komposisi peletakannya seperti apa. Nanti saya minta bantuan Ilham untuk mikirkan itu. Ya. Nanti kalian diskusi deh ketika offline itu seperti apa bagusnya.
Jadi materi tetap bisa terekam dengan baik. Kenapa wajib direkam, Pak? Supaya punya datanya, supaya nanti menyampaikannya juga enak. Apalagi nanti ada kelas sore juga yang perlu data juga. Ini kayak gimananya gitu. Kan ada PPT gitu. Masih kurang, Pak. Kurang lah, kamu tak kasih PPT tuh nggak pakai rekaman, masuk jelas biasanya. Kalau kamu sih mungkin jarang lihat Sepada ya, tapi teman-teman yang sering lihat Sepada, kayak saya gini, saya malas lihat PPT. Saya lebih suka kalau belajar apa-apa itu ke YouTube, itu lebih bagus. Bisa dipahami, Ilham? Silakan, teman-teman yang lain bagaimana? Ada pendapatnya? Yuk, silakan. Untuk pertemuan 7 ke atas itu, Pak, kalau offline-nya gimana, Pak? Kalau dari jenengan sendiri. Offline-nya bagaimana? Iya, Ya, kan offline-nya katanya untuk pertemuan 7 ke atas kan jenengan ngadain offline. Nah, itu kayak gimana sistemnya? Sistemnya, saya datang, terus saya check-in gitu. Nanti kan ada tes produk ke customer. Saya datang untuk melihat hasilnya seperti apa. Seperti itu. Jadi materi sudah beres semua, disampaikan, paham, kemudian kita tinggal melakukan hasilnya seperti apa, hasil tes produk kepada pelanggannya. Nah, saya sepakat dengan Ilham, tadi itu direkam, itu keren itu. Oke, ada lagi yang mau dibahas, teman-teman? Tapi yang pertemuan ke 7 ke atas itu enggak usah di itu ya, Pak, data rekam. Direkam dong, kan kita sudah sepakat direkam. Tadi solusi keren itu tadi. Saya setuju. Ayo, silakan, ada lagi yang mau dibahas? Kalau Oke, direkam cukup, itu kalau direkam itu di kelas kami kekurangan device, Pak. Ya, itu kalian harus mikir itu bagaimana caranya ya. Harus mikir bagaimana caranya. Tadi ada usulan pakai Zoom, itu bagus. Cari cara. Yuk, ini sudah besar ini, kalian sudah kuliah, harus punya jalan. Oke, yang saya ingin tanya, yang suka offline berapa orang di sini? Saya, Pak. Saya, Pak. Yang suka offline, angkat tangan coba, angkat tangan elektronik. Emoji, 1. 2. Yo, untung cuma sedikit ya, cuma 2 orang. 2 dari banyak orang. Jadi sebenarnya masih optimal menggunakan online. 3. Ada lagi nggak yang lain? Lebih ke gak berani ngomong sih, Pak. Yang lain mungkin, Pak. Ya kenapa? Nggak tak marahi kok. Nggak berani ngomong. Tinggal angkat tangan. Iya, Pak. Malu-malu kayaknya, Pak. Ya tinggal angkat tangan. Kalau kampus kan paling tidak ada 8 pertemuan katanya. Minta yang offline-nya. Ya. Iya, Pak, 50%. Pertimbangan saya jangan offline dulu sekarang. Karena kita ngasih materi supaya materi ini terekam. Dan nanti memudahkan untuk dipelajari. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Iya, Pak. Ilham? Oke. Cukup untuk mata kuliah Entrepreneur Project. Ya.
Kita lanjutkan nanti jam berapa? 9.30 untuk statistik. Ya, boleh di close, boleh tetap di sini. Baik, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni.